Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di konten Bacarita Film bersama saya Adit Dirga. Pada video kali ini saya akan menceritakan film berjudul My Name is Sarah yang dirilis tahun 2019. Film ini menceritakan kisah nyata gadis remaja berumur 13 tahun bernama Sarah Guralnik, seorang Yahudi Polandia yang melarikan diri dari desanya Korets ke pedesaan Ukraina. Film ini berlatar ketika Perang Dunia Kedua pada tahun 1942 sampai 1945. Pada saat itu terjadi genosida yang dilakukan antara Nazi terhadap orang-orang Yahudi. Seluruh keluarga Sarah tewas dalam peristiwa itu. Untuk menyelamatkan hidupnya, Sarah terpaksa menggunakan identitas teman Nasraninya. Dan ini kisah lengkapnya. Di awal film terlihat Sarah bersama kakaknya bernama Mois berlari dari kejaran tentara Nazi di dalam hutan. Mereka terhenti di pinggir sungai karena medan yang dilalui sulit dilewati. Mereka bersembunyi di balik untaian akar pohon dan berhasil selamat karena tentara Nazi pergi ke arah yang lain. Sarah dan Mois pergi menyelamatkan diri ke rumah warga yang sebelumnya sudah dibayar mahal oleh orang tua mereka. Namun Mois merasa kalau rumah itu tidak cukup aman untuk mereka, jadi dia mengajak Sarah untuk pergi. Sarah setuju, namun mengatakan kalau mereka harus menunggu hingga malam hari supaya lebih aman untuk bergerak. Ketika hari mulai gelap, Sarah meninggalkan Mois yang sedang tertidur. Dia memilih untuk melanjutkan perjalanan sendirian. Sarah memberanikan diri melewati hutan, berusaha menyelamatkan dirinya dari genosida. Setelah beberapa hari di dalam hutan, Sarah tiba di lahan pertanian. Di sana dia melihat dari balik semak-semak, dua orang sedang mengolah gandum. Lalu dia memberanikan diri mendekat dan mengatakan kalau ia membutuhkan pekerjaan. I'm looking for work. Pada awalnya Ivan dan anaknya Grisha curiga lalu mengatakan kalau Sarah adalah seorang Yahudi. Sarah membantah. Ivan lalu menyuruhnya masuk ke kabin kecil yang di dalamnya ada roti yang begitu menggoda. Meski merasakan lapar, Sarah tetap menahan untuk tidak mencuri roti itu. Ia yakin mereka sengaja menguji kejujurannya. Tak lama kemudian, Ivan datang dan melihat roti itu masih utuh, yang berarti Sarah bisa dipercaya. Sarah lalu dibawa Ivan ke rumah adiknya. Ivan menawarkan adiknya yang bernama Pavlo dan istrinya Nadia untuk memberikan Sarah pekerjaan. Ivan tahu kalau mereka sedang membutuhkan orang untuk mengasuh dua anak mereka. Pavlo dan Nadia tidak mau langsung menerimanya. Takut Sarah adalah kaum Yahudi yang bisa mengancam keselamatan mereka. Untuk menguji kejujuran Sarah yang mengatakan kalau dia kaum Nasrani, Nadia menyuruhnya membuat tanda salib yang mana bisa dilakukan oleh Sarah. Sarah kemudian memperkenalkan diri dengan nama Mania Romancuk beserta alasannya kabur dari rumah. My mother died when I was 11. My father married a woman from Bogdanovka. She had her own baby. Pasangan itu kemudian menerima Sarah, namun tanpa imbalan uang, hanya dibayar dengan makanan dan tempat tinggal. Setelah itu mereka makan bersama. Nadia kembali menguji Sarah. Hidangan yang disajikan adalah daging babi yang mana tidak bisa dimakan oleh kaum Yahudi. Karena takut menimbulkan kecurigaan, Sarah tetap memakannya dengan lahap. Di malam hari, Nadia lagi-lagi mengujinya. Ia menyuruh Sarah membimbing anak-anaknya berdoa. Sarah bisa melakukan itu, karena hal itu sudah dipelajari olehnya jauh-jauh hari dari temannya bernama Mania yang namanya kini ia gunakan. Namun Nadia belum yakin untuk membiarkan Sarah tinggal dalam rumahnya. Dia menyuruh Sarah tinggal di gudang mereka. Sarah sesekali bermimpi bertemu dengan keluarganya. Keesokan harinya, Sarah terbangun dan langsung ke toilet. Ia menangis akan kenyataannya saat ini. Namun, hidup harus tetap berlanjut. Sarah menjalani hidupnya membantu pasangan Pavlo dan Nadia yang berhasil ia kelabui. Pagi itu, Sarah membantu Pavlo menyembelih hewan ternaknya yang akan mereka sembunyikan. Karena makin lama hidup mereka makin banyak diperas oleh tentara Nazi yang sekarang menduduki desa mereka. Dan tidak hanya tentara Nazi, sesekali mereka juga diperas oleh kelompok partisan, yaitu kelompok yang dibentuk untuk melawan tentara Nazi. Yang anggotanya orang-orang kaum Yahudi serta Nasrani dari Polandia dan Ukraina. Siang harinya, saat mereka sedang berkumpul, Nadia terganggu dengan keberadaan Sarah. Ia takut keberadaan Sarah bisa mengancam keluarganya karena tidak memiliki paspor. Nadia menyuruhnya untuk pulang dan mengambil paspor itu.
Sarah diantar oleh Pavlo dengan kereta kudanya. Sarah terus meyakinkan Pavlo supaya tidak mengantarnya karena nantinya bisa menimbulkan keributan dengan ayahnya. Kereta melambat. Di sana terlihat tentara Nazi siap membantai kelompok Yahudi yang salah satu di antaranya mungkin saja dikenal oleh Sarah. You know her? God help them. Save your prayers. Died with my first wife and daughter. What kind of girl leaves her own family? We'll go another time. Mereka akhirnya kembali ke rumah. Di sana, Nadia memarahi Pavlo karena kembali tanpa apa-apa. Keesokan harinya, Sarah dan lainnya pergi ke pasar untuk menjual sebagian hasil panen mereka, yang sebagiannya lagi diserahkan kepada tentara Nazi. Pavlo sedikit marah kepada tentara Nazi yang sudah sangat banyak memeras mereka, namun tentara Nazi tidak peduli. Mereka justru menaikkan jumlah yang harus Pavlo serahkan. Because I asked a question. You're not that important. It's for everyone. Setelah itu, mereka mulai berjualan hasil panen dan juga roti buatan Nadia. Saat itu, Nadia meminta izin untuk menjenguk temannya yang baru saja melahirkan. Awalnya tidak diizinkan oleh Pavlo karena mereka masih bekerja. Namun akhirnya diizinkan hanya 15 menit saja. Karena tidak kunjung kembali, Pavlo menyuruh Sarah untuk mencari Nadia. Sarah masuk ke dalam gereja, namun tidak ditemukan di sana. Ketika akan kembali, Sarah mendengar suara Nadia. Ia pun pergi ke arah sana. Saat melihat ke dalam, Sarah menemukan Nadia yang sedang berhubungan badan dengan Grisha, yaitu keponakan Pavlo. Skandal hubungan Nadia dan Grisha kini menjadi rahasia besar yang harus dia jaga. Saat akan pulang, terlihat beberapa selebaran. Ia mengatakan kalau ada yang berani menyembunyikan orang Yahudi akan diganjar dengan hukuman gantung. Hal itu membuat Sarah ketakutan. Kini ia harus lebih mantap untuk menjaga identitasnya. Terlebih lagi dia hampir ketahuan karena tertidur sambil mengigau doa-doa Yahudi. Beruntung hanya anak-anak Nadia yang mendengarnya. Suatu hari, Sarah melihat ada gadis Yahudi yang bersembunyi di gudang mereka. Sarah menghampirinya. Ia mengajar beberapa doa kaum Nasrani kepada gadis itu. Sarah membantu gadis itu semampunya. I am not a Jew. Make the sign of the cross. Right, left. You have to know it. If you want to live, you have to learn it. Ketika musim dingin tiba, Sarah sudah diizinkan untuk tidur di dalam rumah. Ia tidur dengan menyumbat mulutnya, berjaga-jaga supaya tidak mengigau. Saat akan tertidur, kelompok partisan datang ke rumah mereka. Partisan meminta hewan ternak, namun Pavlo mengaku kalau mereka hanya memiliki sayuran. Hal itu hampir membuat Pavlo terbunuh. Dia dihajar oleh pria bernama Kapinski, seorang preman Yahudi bermata satu. Sarah kemudian mengatakan tempat hewan ternak disimpan karena takut Pavlo akan dibunuh. Partisan membawa sebagian hewan ternak mereka lalu pergi. Nadia kemudian langsung menampar Sarah karena sudah buka mulut. They were not going to kill him. I can't stand looking at your face. I don't like rabbit. Ketika mereka sedang makan malam, Ivan datang ke rumah Pavlo dengan mabuk. Ivan menceritakan kepada Pavlo tentang gadis Yahudi yang baru saja dia perkosa dan dibunuh olehnya. Pavlo kemudian mengusir Ivan yang sedang mabuk karena berbicara hal yang tidak-tidak di depan anak-anaknya. Malam tahun baru tahun 1943. Sarah dan lainnya merayakan malam tahun baru di rumah orang tua Pavlo. Saat itu Grisha sedang mabuk. Dengan beraninya ia mencium pipi Nadia di hadapan Pavlo. Ia membuat Pavlo semakin curiga. Pavlo kemudian mengajak Sarah keluar. Ia bertanya tentang hubungan Nadia dan keponakannya itu. Sarah hanya menjawab kalau dia tidak mengetahui apa-apa. Sarah berusaha untuk menyimpan rahasia itu karena mengingat masa depan majikan yang sudah menyelamatkannya. He asked me about you and Grisha. What did he want to know? I said I didn't. You wouldn't lie to me. Sesekali pikiran Sarah kembali ke masa lalu. Dia mengingat malam ketika orang tuanya menyuruh ia dan sang kakak untuk melarikan diri. Malam itu adalah malam terakhir dia bertemu dengan orang tua beserta 2 orang adiknya. Saat perjalanan pulang dari pasar, Sarah dan lainnya melihat 3 mayat digantung. Nadia menyuruh anak-anaknya untuk menutup mata. Di tubuh mayat itu tertulis kalau mereka dibunuh karena menyembunyikan orang Yahudi. Mayat itu sengaja dibiarkan sebagai peringatan kepada kaum Nasrani lainnya. Sesampainya di rumah, Nadia shock karena peristiwa itu. Ia berendam untuk menurunkan demamnya.
Nadia kemudian menceritakan ketakutannya kepada Sarah. Ia takut kalau keberadaan Sarah yang tidak jelas identitasnya dapat mengancam keluarganya. Sarah tetap bersikeras kalau dia bukanlah kaum Yahudi. Sarah juga berkata kalau dia bersedia pergi jika itu yang diinginkan Nadia. Nadia menahannya karena mengingat anaknya yang sudah sayang kepada Sarah. Di hari Minggu, Sarah dan lainnya pergi ibadah di gereja seperti biasanya. Hari itu adalah saat yang tepat untuk membuat pengakuan. Sarah mengungkapkan identitasnya kepada pendeta. Dia katakan kepada pendeta kalau selama ini dia berpura-pura sebagai Nasrani. Dan juga ia menggunakan identitas sahabat masa kecilnya, yaitu mania romancuk. You'd never survive, my child. I have to. God bless you. Trust me. Everyone out! Tentara Nazi datang ke rumah mereka. Para tentara itu makin hari, makin serakah. Mereka membawa semua hewan ternak Pavlo hingga hanya tersisa 1 ekor sapi yang hendak mereka gunakan untuk membajak lahan. Tenaga sapi itu tentu saja berbeda dengan kuda. Namun Pavlo tetap saja memaksanya membajak lahan yang begitu luas sehingga membuat sapi itu mati. Stupid animals, stupid. Namun Pavlo tidak menyerah. Dia yang dibantu oleh Sarah tetap membajak lahan itu dengan menggunakan tubuhnya. Grisha should come over and fuck you right here. Filthy! Monster! At least your family is good for something. You wanna die? Get a hold of yourself. Get rid of her. Get in the wagon. Beberapa hari kemudian, Pavlo dan Sarah menyaksikan dari rumah peperangan antara kelompok partisan dengan tentara Jerman. The night, Barn. Keesokan harinya, peperangan itu membuat para tentara Nazi membawa seluruh warga untuk diperingatkan dan diberikan ganjaran. Pemimpin tentara Nazi di tempat itu mengatakan kalau 2 prajurit mereka mati. Akibat dari itu, mereka akan mengeksekusi 20 warga sipil sebagai pembalasan. 20 warga sipil dipilih secara acak. Beruntung bagi Sarah dan keluarga Pavlo tidak dieksekusi pada hari itu. Pendeta mendoakan warganya yang akan dieksekusi. Lalu dia menggantikan seorang bocah karena tidak tega melihatnya. Malam hari tiba, senyum Sarah kembali terlihat ketika dia mendengar kabar dari Pavlo kalau tentara Rusia, Amerika, dan Inggris sudah mulai mendekat. Benar saja, tak lama dari itu terjadi serangan di desa mereka. Pesawat tentara sekutu mengebom desa itu yang membuat Sarah, Pavlo, beserta keluarganya bersembunyi di ruang bawah tanah. Pavlo juga mengalami luka di bagian kakinya. Saat itu Sarah tidak ragu lagi untuk berdoa menurut agamanya, yaitu Yahudi. Pavlo dan Nadia hanya diam melihat itu. Mereka berhasil selamat. Saat itulah Sarah memutuskan untuk berpamitan dengan keluarga yang sudah menerima dirinya. I'm Sarah. My name is Sarah Goranlik. I have to go home. Ia memeluk kedua anak Nadia, lalu berpamitan. Pavlo pergi tanpa berkata-kata. Nadia terlihat sedih meski tidak memperlihatkan kepada Sarah. Sarah memulai perjalanannya. Di jalan dia bertemu dengan kelompok partisan. Ia memanggil mereka, namun tidak didengar. Mobil itu berhenti ketika Sarah mengaku kalau dia seorang Yahudi dan memanggil nama preman bermata satu yaitu Kapinski. Sarah akhirnya bergabung dengan mereka. Diketahui ketika Sarah kembali ke Korets, kakaknya Mois telah meninggal dunia karena dieksekusi oleh tentara Nazi. Sarah terus berjuang bersama kelompok partisan. Beberapa tahun kemudian dia pergi melancong ke Amerika. Di sana dia menikah dengan pemuka agama Yahudi dan memiliki 3 orang anak. Film pun berakhir.